Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Khairunisa dengan NIM 08011182530023. Di sini, saya akan mengerjakan untuk tugas algoritma pemrograman untuk lampiran soal bab 6 yang nomor 1. Di mana di sini diminta untuk membuatkan program untuk menghitung jumlah huruf dari sebuah input variabel bertipe data string. Jadi nanti kita akan mencari huruf dalam teks tersebut. Oke, di sini codingannya telah saya buat. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana programnya nanti akan berjalan. Yang pertama, di sini kita menggunakan header IOStream. Ini fungsinya agar kita dapat menggunakan perintah input-output seperti cin dan juga cout, dan juga fungsi endline untuk membuat baris baru. Lalu, di sini kita menggunakan using namespace std. Ini fungsinya agar kita tidak perlu menuliskan std.2.2 berulang kali pada setiap perintah. Oke, karena ini merupakan bab function dan prosedur, di sini kita menggunakan sebuah function. Dengan nama functionnya itu adalah hitung, dengan tipe datanya adalah integer. Lalu di sini ada parameternya, yakni text, dia merupakan array, dengan tipe datanya adalah char. Lalu ada variabel cari dengan tipe data char, dan juga variabel i dengan tipe data integer. Oke, ini untuk prosedurnya. Nah, di dalam fungsi prosedur ini, eh, di dalam fungsi ini kita membuat ada fungsi dasar. Nah, di sini kita akan mencari keadaan dasarnya, yakni di mana ketika si teks indeks ke i itu sama dengan 0. Nah, kalau misalnya dia memenuhi kriteria ini, maka dia akan melakukan return 0. Dan nilainya nanti akan 0. Nah, tapi jika dia tidak memenuhi kriteria ini, maka dia akan masuk ke dalam blok else. Nah, di dalam blok else ini, kita eh, melakukan pengecekan kondisi lagi. Nah, kita mencari nih, teks di indeks ke i ini apakah sama dengan cari. Nah, cari ini kan tadi adalah eh, huruf yang akan kita cari di dalam suatu teks. Nah, jadi dia akan mengecek apakah teks di indeks ke ini sama dengan si cari. Kalau misalnya iya, maka dia akan melakukan proses. Prosesnya itu adalah cocok sama dengan 1. Tapi jika dia tidak memenuhi kondisi ini, maka dia akan masuk ke dalam blok else. Nah, di sini dia akan melakukan cocok sama dengan 0. Nah, kalau misalnya dia sudah selesai mengecek kondisi, sudah didapatkan tadi hasil cocoknya, maka dia akan melakukan return cocok ditambah dia akan memanggil fungsinya kembali. Nah, ini dinamakan fungsi rekursif. Dia memanggil fungsinya sendiri. Nah, di sini keadaannya untuk di parameternya itu berubah. Nah, ini hitung teks, koma, cari i plus 1. Nah, karena ini kita akan mencari dia di indeks yang selanjutnya. Karena ini dia merupakan array. Oke, selanjutnya untuk di fungsi utamanya, di sini kita mendeklarasikan terlebih dahulu untuk variabel yang akan kita gunakan. Di sini ada teks, dia merupakan array. Itu array ada 100 kamar. Lalu ada cari dan juga ada hasil. Ini tipe datanya adalah char. Lalu kita di sini akan menampilkan terlebih dahulu nanti pada saat kita running. Nah, kita akan menampilkan teks, masukkan satu kata. Lalu kita akan diminta untuk menginputkan satu kata ke dalam program ini. Nah, nanti inputan kita akan disimpan ke dalam variabel teks. Selanjutnya, kita akan menampilkan eh, kalimat huruf apa yang ingin dihitung. Nah, lalu akan diikuti dengan inputan kita. Nah, di sini kita ingin mencari suatu huruf. Nah, huruf yang kita ingin cari ini akan disimpan ke dalam variabel cari. Lalu selanjutnya, kita ingin menampilkan teks huruf. Lalu diikuti dengan cari. Cari ini adalah huruf yang kita cari tadi, yang ingin kita cari. Lalu diikuti lagi dengan teks muncul sebanyak. Lalu kita akan langsung see out hasil dari si function tadi. Hitung teks cari 0. Di sini kita masukkan. Untuk variabel teks, ini akan dikirimkan ke dalam indeks, maaf, akan dikirimkan ke dalam array teks ini.
Nah, kalau cari, dia akan dikirimkan ke cari, terus 0 ini akan dikirimkan ke dalam I. Jadi nanti ini akan dikirimkan nilainya ke dalam si function tadi. Lalu selanjutnya akan muncul, diikuti lagi dengan teks sekali. Ya, mungkin kita bisa coba untuk running. Nah, di sini kita ingin masukkan satu kata. Misalnya, kata yang ingin kita inputkan itu adalah Nazwa. Kita ingin menghitung jumlah huruf A. Nah, maka di sini tadi akan muncul huruf A, muncul sebanyak 2 kali. Nah, 2 kali ini dihitung dari sini. Huruf A-nya itu ada 2 dalam teks Nazwa. Oke, mungkin kita bisa coba lagi untuk contoh yang lain. Misalnya kita ingin eh, teksnya misalnya adalah banana. Banana. Lalu kita ingin mencari huruf A. Di sini ada 3 huruf A ya, berarti seharusnya akan muncul 3. Nah, huruf A muncul sebanyak 3 kali. Oke, lanjut. Kita akan menjelaskan ke dalam logika dan deskripsi programnya. Nah, program ini dimulai dengan memesan tempat di memori komputer melalui deklarasi array karakter teks untuk menyimpan sebuah kalimat. Lalu, variabel karakter cari untuk menyimpan huruf yang ingin dicari, serta sebuah fungsi rekursif bernama hitung yang digunakan untuk menghitung jumlah kemunculan huruf tertentu di dalam sebuah kata. Nah, ini hitung ini tadi adalah nama dari si function yang kita gunakan tadi. Oke, setelah variabel disiapkan, program meminta pengguna untuk memasukkan sebuah kata dan satu huruf yang ingin dihitung. Selanjutnya, komputer memproses penghitungan dengan cara rekursif, yaitu memeriksa setiap karakter di dalam array teks satu persatu menggunakan indeks I. Nah, jika karakter pada posisi tertentu sama dengan huruf yang dicari, maka nilai 1 ditambahkan ke hasil perhitungan. Proses ini terus berulang hingga mencapai string yang ditandai dengan karakter 0. Terakhir, program menampilkan sebuah kemunculan huruf tersebut ke layar. Oke, kita masuk ke penjelasan programnya. Di sini tadi kita memasukkan header IOStream untuk mendukung proses input-output, karena kita akan menggunakan fungsi in, cout, dan juga endline. Lalu kita menggunakan perintah using namespace std agar tidak perlu menuliskan std.2.2 pada setiap perintah. Lalu kita mendefinisikan fungsi hitung dengan parameter array karakter, teks, karakter cari, dan juga indeks I. Lalu kita mengecek kondisi apakah teks indeks ke I sama dengan karakter akhir string 0. Jika kondisi ini terpenuhi, program mengembalikan nilai 0 sebagai kondisi dasar rekursif. Tapi jika dia belum mencapai akhir string, program akan masuk ke dalam blok else. Nah, dia akan mendeklarasikan variabel cocok terlebih dahulu, karena tadi kita mendeklarasikan variabel cocok dengan tipenya adalah integer, karena dia akan berupa bilangan bulat. Lalu, mengecek apakah karakter teks indeks ke I sama dengan karakter cari. Jika sama, variabel cocok diisi dengan nilai 1. Jika tidak sama, variabel cocok diisi dengan nilai 0. Lalu, fungsi mengembalikan nilai cocok ditambah hasil pemanggilan fungsi hitung dengan indeks I plus 1. Jadi yang awalnya I-nya tadi sama dengan 0, lalu dia akan bertambah 1 pada saat pemanggilan berikutnya. Lalu kita akhiri fungsi hitung dan kita mulai ke dalam fungsi utama atau in main-nya. Nah, kita deklarasikan variabel array karakter, namanya adalah teks dengan jumlah kamarnya itu adalah 100. Lalu kita deklarasikan variabel karakter cari, lalu kita ingin tampilkan teks, masukkan satu kata ke layar. Lalu menerima input kata dari pengguna dan menyimpannya ke array teks, lalu menampilkan teks huruf apa yang ingin dihitung, lalu program akan menerima input kembali untuk satu karakter dan akan disimpan ke variabel cari. Lalu akan dipanggil fungsi hitung. Teks cari 0. Teks ini dari teks yang kita masukkan, cari ini dari yang ingin kita cari, dan 0 itu untuk indeks awalnya. Lalu untuk menghitung jumlah kemunculan huruf. Lalu menampilkan hasil perhitungan ke layar dan program berakhir.
Oke, misalnya kita masuk ke penjelasan running, di mana kita menginputkan tadi katanya adalah banana, dan huruf yang dicari adalah huruf A. Nah, tadi pada saat kita running, yang pertama kali muncul itu adalah muncul teks, masukkan satu kata. Lalu kita sebagai user mengetikkan banana. Selanjutnya muncul teks, huruf apa yang ingin dihitung. Lalu kita sebagai user mengetik A. Lalu program akan memanggil fungsi teks, teks tadi itu isinya banana, lalu A ini adalah si cari. Nah, berarti ada cari, terus indeks yang paling pertama atau indeks awalnya itu adalah 0. Karena array itu dimulai dari 0. Oke, kita masuk ke dalam fungsi hitung ini. Jadi pemanggilan pertama kita hitung. Banana A 0. Nah, yang masuk teks indeks ke 0. Nah, uniknya kalau misalnya di array, ketika kita mendeklarasikan dia sebagai char, ketika kita mengetikkan sebuah kata, maka kata tersebut akan langsung disimpan huruf per hurufnya itu ke dalam indeks yang berbeda-beda atau di kamar yang berbeda-beda. Nah, jadi untuk huruf pertama dia akan disimpan ke dalam kamar ke-0 dan seterusnya. Nah, teks indeks 0 itu adalah B. Lalu kita cek apakah B itu sama dengan A. Karena A tadi ini kan yang kita cari ya. Ternyata enggak, berarti cocoknya sama dengan 0. Lalu kita melakukan return 0, ditambah hitung teks A, 1. Lalu kita masuk ke pemanggilan kedua. Nah, fungsi hitung ini dipanggil lagi. Dengan posisinya untuk indeksnya tadi yang awalnya 0, kali ini sudah bertambah 1 menjadi 1. Nah, di dalam fungsi hitung ini, fungsi hitung yang di kedua, dia mengecek teks indeks ke-1. Indeks ke-1 tadi kan adalah A. Karena eh, dalam banana untuk teks indeks ke-1 itu adalah huruf A. Dia mengecek apakah A sama dengan A. Iya, maka cocok sama dengan 1. Lalu dia melakukan return 1 ditambah hitung teks A, 2. Selanjutnya, kita melakukan proses yang sama kembali. Nah, kita mengecek untuk teks kamar kedua itu isinya adalah huruf N. Apakah N sama dengan A? Tidak, maka cocok sama dengan 0. Lalu kita melakukan return 0 ditambah hitung, kita panggil lagi fungsinya, hitung teks A 3. Nah, kita masuk ke dalam indeks keempat sekarang. Berarti ini pemanggilan yang keempat. Untuk teks dengan untuk indeks ketiga, dia mengecek apakah A sama dengan A. Iya, maka dia melakukan proses cocok sama dengan 1. Lalu dia melakukan return 1 ditambah, dia memanggil fungsinya kembali. Kali ini I-nya adalah 4. Selanjutnya, di pemanggilan kelima, dia menghitung. Dia melakukan fungsi hitung kembali. Nah, di sini dia mengecek untuk teks indeks keempat. Nah, teks indeks keempat itu kan adalah huruf N. Lalu dia mengecek apakah N ini sama dengan A. Ternyata tidak, maka cocoknya sama dengan 0. Lalu dia melakukan return 0, ditambah hitung teks A, 5. Selanjutnya masuk ke pemanggilan keenam. Dia memanggil lagi fungsi yang ini tadi. Lalu di sini untuk teks indeks kelima itu adalah A. Ini adalah huruf terakhir ya. Dia mengecek apakah A itu sama dengan A. Iya, maka dia melakukan proses cocok sama dengan 1. Lalu dia melakukan return 1 ditambah hitung teks A 6. Lalu masuk lagi ke pemanggilan ketujuh. Dia menghitung banana A6. Nah, lalu dia untuk teks indeks ke-6 atau di kamar ke-6. Nah, kamar ke-6 kan dia sudah melebihi dari kata yang kita masukkan tadi. Maka dia memenuhi kondisi 0. Maka kondisi dasar tercapai, maka dia melakukan return 0. Lalu nilai-nilai ini akan kita masukkan nih, kita akan hitung kembali. Nah, untuk indeks ke-5 tadi, kan 5 ya yang terakhir yang nilainya masih ada nih.
untuk kita akan memasukkan nilai-nilai ini, return 0. 0, kita masukkan dia ke dalam yang ini. Kita mau return kan tadi, return 0. Nilai 0 ini kita masukkan dia ke dalam hitung teks A, 6. Nah, berarti 1 ditambah 0 sama dengan 1. Lalu, untuk nilai indeks kelima ini, kita masukkan dia ke dalam indeks keempat. Karena di indeks keempat dia memanggil pemanggilan ke 5 ya kan. Nah, ini kita melakukan penjumlahan 0 ditambah 1 sama dengan 1, indeks ketiga 1 ditambah 1 sama dengan 2, indeks kedua 0 ditambah 2 sama dengan 2, indeks ke 1 1 ditambah 2 sama dengan 3, indeks ke 0 0 ditambah 3 sama dengan 3. Maka program akan mencetak huruf A muncul sebanyak 3 kali. Lalu programnya selesai. Lalu masuk ke hasil runningnya. Hasil running, maaf. Kita masuk ke dalam pseudocode-nya. Nah, di sini kita ada variabel teks. Dia merupakan array dari char. Lalu ada variabel cari dengan tipe datanya itu adalah char. Selanjutnya, kita mulai programnya. Ini kita tulis adalah program yang di fungsi utama terlebih dahulu. Lalu kita melakukan begin. Nah, karena kita tadi memasukkan teks, kita menginput teks dan juga cari, lalu kita langsung write hitung teks cari 0. Lalu N. Jangan lupa kita kasih titik. Oke. Lalu, untuk di sini kita melakukan proses yang rekursif ya. Nah, di sini kita menuliskan terlebih dahulu di dalam kotak terpisah, ini untuk functionnya. Function yang kita jabarkan di awal tadi. Nah, itu kita nggak perlu menuliskan begin dan end. Di sini kita langsung aja masuk ke if text index ke i sama dengan 0 dan return 0. Nah, ini membedakan untuk pseudocode dan juga di program CPP. Kalau misalnya di CPP, kita tidak perlu menuliskan then. Tapi ketika kita di dalam pseudocode, kita tuliskan then. Oke, ini seterusnya sama dengan program kita yang kita masukkan. Yang membedakan itu adalah di bagian sama dengan, yang mana sama dengan itu untuk masukkan nilai, kita di sini menggunakan tanda panah. Ini dibaca cocok, diisi dengan 1. Lalu, kalau misalnya di dalam CPP, kita menggunakan kurung kurawal sebagai begin dan end. Tapi kalau misalnya di pseudocode, kita langsung menuliskan begin dan juga end. Oke, selanjutnya ini kita cuma tinggal menyalin dari program kita tadi. Ya, kita bisa masuk ke dalam flowchart. Nah, di sini kita memulai dari in-main terlebih dahulu. Itu kita mulai dari start dengan bentuknya adalah ellipse. Lalu kita melakukan input. Input untuk teks dan juga cari. Ini digambarkan dalam bentuk jajar genjang. Lalu kita akan langsung menampilkan outputnya. Akan kita langsung tampilkan nilai dari hitung teks cari 0. Ini fungsinya, kita panggil fungsi di sini, tapi kita langsung see out hasilnya. Lalu N. Nah, untuk fungsi hitung, jadi kita mulai dari start, lalu kita masuk ke pengecekan kondisi. Teks indeks ke i, apakah dia sama dengan 0. Kalau dia benar, maka maaf, ini seharusnya dalam bentuk persegi panjang. Tapi di sini saya terbuat dalam bentuk jajar genjang. Nah, dia akan melakukan return 0. Harusnya return itu dia bentuknya adalah persegi panjang. Nah, jika dia salah, maka dia akan melakukan pengecekan apakah teks indeks ke i sama dengan cari. Jika benar, dia melakukan cocok sama dengan 1. Jika salah, cocok sama dengan 0. Lalu, kita melakukan return kembali. Nah, ini juga seharusnya bentuknya adalah persegi panjang. Kita melakukan return cocok ditambah, kita panggil lagi fungsinya hitung teks cari i plus 1. Lalu, ini semua kita hubungkan ke n. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan dari saya untuk soal nomor 1. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.